nyun sewu, ini maaf nanti kalau menyentuh pada ke Kemenbud, Mas Fadlizon, mohonlah Kemenhan juga atau Kemenak yang kemarin sempat kemasukan dari bukunya MI di Gresik itu, masa Sunan Muria, Sunan Usman Haji, Al-Mandaki, Yaman sebagainya. Ini data dari mana? Ini perlu nyun sewu loh ya. Bukan saya mengolok-olok, ini harus kita itu berbahasa yang mendasar karena hanya membaca generasi muda. Jadi saya langsung to the point aja ya. Yang KRT Sumodiningrat ya, itu kan masih ruang lingkup kami. Itu ceritanya piye? Sebelum, sesudah, di saat, dan prosesnya bagaimana? Wah, nggak apa-apa, buka aja. Terus terang terkait dengan yang KRT Sumodiningrat itu, terus terang dulu itu sempat sebenarnya bukan KRT Sumodiningrat. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Kalau beliau ini pernah menjadi bagian dari Petanisia pimpinan pusat, sebelahnya ini boleh dikatakan lawan dari Petanisia. Maka saya pertemukan keduanya. Loh, kok jadinya ketawa-ketawa itu? Jangan nunduk dong. Jikalau pada edisi sebelumnya tampaknya beliau begitu normatif di dalam menyampaikan ya, tetapi setelah syuting berbeda. Maka itu saya akan ulik kembali, dan kebetulan saya bisa ngontak Dentibio biar bertemu keduanya. Silahkan, apa yang panjenengan rasakan atas gerakan yang katanya dimotori, saya tidak mengatakan pasti ya, katanya dimotori oleh kelompok Petanisia terkait dengan pemalsuan sejarah leluhurnya panjenengan. Ya, dengan fenomena pemalsuan sejarah, pemalsuan makam ya, dan sudah menjadi rahasia umum ya di medsos ya, dan apa namanya, banyak jejak digital dari oknum-oknum lah ya. Saya pikir itu cuman makam Eyang Sumodiningrat saja, kan gitu ya. Nah, ini makam Eyang Sumodiningrat selesai ya sudahlah ya kan. Nggak taunya sampai detik ini masih ada laporan makam palsu. Sampai detik ini kita berbicara. Nah, mumpung bertemu dengan Petanisia, apakah beliau yang terlibat di dalamnya? Monggo dijawab. Saya moderator yang nggak moderat ini. Terima kasih untuk beberapa pemirsa semuanya di Indonesia dan seluruh dunia. Memang terus terang kami dulu pernah direkrut oleh Petanisia, dan saya sendiri terus terang adalah ada di DPP bidang kesejarahan dan kebudayaan. Memang benar Petanisia, khususnya di bidang saya, secara normal kami memang menyelidiki, mencari sejarah-sejarah yang terkait dengan peninggalan-peninggalan yang hubungannya dengan makam-makam kuno. Itu kami melakukan survei itu sangat-sangat faktual. Sebelum ke sana, tujuannya apa mencari makam-makam kuno itu? Sebenarnya itu tujuannya itu gini, nyun sewu terus terang. Pertama, ketika saya mendapat surat resmi dari nyun sewu, dari salah satu Dewan Pertimbangan Presiden saat itu. Siapa namanya? Yaitu adalah Pak Muhammad Lutfi bin Yahya. Ini pura-pura aja ya, kayaknya gagok gitu menyebut pimpinannya. Enggak, masih ingat saya. Dulu itu masuk dalam salah satu Dewan Pertimbangan Presiden. Itu ketuanya jelas, suratnya saya masih ada. Masih ada ya. Masih ya. Nah, ini untuk konfirmasi ke pemirsa, walaupun sudah pernah kami tayangkan, nanti dipikirnya main-main ya. Ini benaran, tiada maksud apapun, dan silakan untuk di counter ulang kalau memang apa yang disampaikan oleh kedua beliau ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Monggo lanjut. Ya. Terus begini, Gus Ali, Mas Dibio, perlu saya jelaskan. Terus terang memang kami pernah melakukan telusur sejarah terkait dengan makam-makam para tokoh-tokoh. Tapi saat itu telusur kami hanya berada di Jawa Timur. Jadi belum meluas sampai Jawa Tengah atau Jawa Barat. Oh, tidak. Jadi saya 2021 itu sudah masuk di DPP.
Terus kita geraknya setahun setelahnya, saya selalu sebelum saya menjalankan program di Petanesia, saya sudah punya data sejarah yang asli, yang sebelum saya diminta ke Petanesia. Saya ngawali itu adalah wilayah-wilayah dekat Blitar, Kediri, Tulungagung, Kasembon, Malang, Nganjuk, Jombang, Tuban, Bojonegoro, dan ini banyak teman-teman yang saya izinkan dari resmi ikut dalam anggota saya pelacaan survei tentang sejarah yang belum terungkap. Dapat duit dong ya? Nggak dapat. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Terus terang, Terus. saya melakukan pelacaan itu sudah sering konfirmasi. Nyun sewu ini, saya tidak mengintervensi apapun. Saya survei itu resmi, kita gunakan duit kita sendiri. Saya sudah bolak-balik minta kepada ketua Petanesia saat itu, mohon hasil kajian kami akan saya kondisikan, tapi harus jelas, kita harus ada, sempat saya kirimkan untuk tuh prosedur penggantian untuk kita setelah kita teliti, tapi tidak ada balasan sama sekali. Hanya disemayani. Saya pikir cukup kalau untuk urusan internal. Internal organisasi dan punya kebijakan sendiri. Nah, sekarang fokusnya di dalam wawancara dengan kami sebelumnya, kan menurut panjenengan standar saja kan, hanya saja naskah-naskah yang dikirim itu karena belum sempurna, khawatir nanti diterbitkan kayak yang lain, maka kemudian panjenengan saya menarik naskahnya dan akhirnya keluar. Nah, sekarang selama di Jawa Timur sekitar 2 tahun panjenengan melakukan 2 tahun itu penuh itu masih standar, benar-benar tidak ada seperti yang disampaikan dalam informasi bahwa Petanesia katanya melakukan pemalsuan itu. Oh, kita masih standar banget. Artinya panjenengan memang dalam standarisasi sebagai orang antropologi dan sebagai sejarawan. Dan mungkin panjenengan sebagaimana disampaikan ke saya sebelumnya, ya tidak menyangka bahwa ternyata di pihak lain ada pemalsuan sejarah yang diduga pelakunya adalah orang-orang Petanesia. Saya katakan diduga ya, karena saya bukan polisi. Nah, Dentibio, mungkin ada pertanyaan khusus ke beliau ini. Bagaimanapun kan beliau orang pusat, masa dia nggak tahu hal-hal yang ada di pusat terkait dengan berbagai hal, termasuk umpamanya yang nyata-nyata akhirnya ketahuan pemalsuan sejarah di Jogja. Jadi saya langsung to the point aja ya. Yang KRT semua di Ningrat ya, itu kan masih ruang lingkup kami. Itu ceritanya piye, sebelum, sesudah, di saat, dan prosesnya bagaimana? Wah, nggak apa-apa, buka aja. Terus terang terkait dengan yang KRT semua di Ningrat itu, terus terang dulu itu sempat sebenarnya bukan KRT semua di Ningrat. Terus malah yang muncul itu ada sebuah saran, katanya ada yang ngomong lah, saya ngomong sih, Gus, tolong dicek Gus makamnya Jumat Kubro di Semarang. Itu maksudnya yang nyuruh siapa ini? Ini tugas dari Petanesia atau dari orang lain? Itu ya dari Petanesia. Maksud yang minta dicek tentang di makam Semarang, Syekh Jumatil Kubro. Kalau yang Semarang Jumatil Kubro yang saya tahu ya dari 2000 sekian lah, karena kami pernah sholat di sana dan ternyata menurut hemat kami itu tidak sesuai data gitu, dan kebelakangan baru diketahui itu di daerah Terboyo kan, yang Terboyo kan. Tapi sempat panjenengan melakukan penelaahan nggak di situ? Belum sempat. Terus akhirnya ya udah kita tarik diri saat itu saya itu karena belum sempat, karena masih terkondisikan data-data di Jawa Timur belum selesai, saya tidak mau ngirim total karena banyak yang cacat. Sehingga saya menarik diri, tiba-tiba muncul pemalsuan makam. Setelah itu kami melihat ada di jejak digital tahun 2016 atau berapa, itu ada Gapura Syekh Ramat Jati. Itu yang di Lamper Kidul. Ini biar nggak rancu ya. Yang Syekh Jumatil Kubro itu Semarangnya berada di daerah Terboyo. Sementara secara jejak digital ditemukan juga gambar pintu gerbang bernama Syekh Ramat Jati. Itu di daerah Lamper Kidul. Daerah Gang Utukar ini. Saya pernah juga mendapat informasi setelah kawan-kawan di lapangan akhirnya
eksis melakukan pelurusan, termasuk Dentibio, termasuk juga terah-terah yang lain. Katanya ini barangkali panjenengan pernah dengar, ada semacam gejolak juga di tubuh Petanisia. Pernah dengar nggak itu? Sempat pernah dengar beberapa dari di grup itu juga terjadi banyak yang mundur. Intinya gini, saya sudah mundur, tiba-tiba banyak teman-teman dari DPP juga mundur, tapi bukan bidang saya ya, bidang lainnya tuh. Tiba-tiba terus keluar. Saya pernah japri, keluar Gus, ya sudah Gus, saya juga keluar. Ya sudah, aku enggak mau menanyakan terlalu panjang lebar. Jadi intinya banyak orang dari DPP itu mundur semua. Jadi sampai ada yang bilang, ini bidang jenengan sejarah pariwisata dan pelingkuran desa wisata kok kayaknya 20% mundur semua Gus. Wah, masa iya sih? Lah, enggak tahu. Intinya pertama panjenengan mundur karena persoalan kajian yang tidak sempurna tidak itu sempurna. ya, kemudian ditarik, panjenengan keluar ya. beriringan pula dengan ramainya pemalsuan makam. Dan dari sini ketika panjenengan keluar dari grup DPP apa DPP akhirnya sekitar 20% anggota juga ikut keluar. Ya. Kan seperti itu ya. Betul. Oke. Berarti panjenengan ini asbab hidayah bagi seluruh alam. Ini jadi asbab hidayah. Jadi karena beliau keluar, akhirnya semua mendapatkan hidayah pada keluar. Padahal beliau keluar kan bukan karena pemalsuan sejarah. Bukan. Kalau saya dari wawancara saya di depan, memang karena beliau ini seorang peneliti, ya, seorang antropolog dan menguasai beberapa aksara kuno di negeri ini, maka mungkin panjenengan waktu itu dianggap sebagai bagian dari upaya melanjutkan perjuangan melalui wadah Petanisia. Ternyata setelah kajian-kajian beliau ini belum sempurna dan dikirim ke pusat juga belum ada kelanjutan untuk penyempurnaan, khawatir nanti malah dicetak, maka naskah panjenengan tarik, orangnya juga tarik mundur. Orang tarik mundur, yang lain juga ikut tarik mundur. Sebentar Gus, aku mau nanya, naskah ditarik mundur berarti beliau ini adalah gudangnya sejarah Petanesia sebenarnya, betul nggak Gus? Insya Allah begitu. Soalnya banyak dari ketua juga mengharapkan saya selalu. Ketua siapa? Siapa dulu itu nama ketua Petanesia? Pak Eko Jogja, bukan? Eko Pakalongan. Pakalongan. Oh iya. Itu sering kalau nanti japri Gus, bisa dikirim nggak kajiannya? Belum selesai Pak Ketua, belum saya kaji, mohon maaf. Kadang ada kurang sempurna. Jadi data kayaknya ya. itu data kayak begitu bahasanya kalau kita ambil ada sebuah apa ya, kayak semacam sebelum kejadian tuh kayak diperjalankan Asror Biabdi kan dimundur kamu mundur aja dek double dose itu Kristia itu. Oke, simpulannya saya berterima kasih kepada beliau berdua. Saya sudah bertemu antara lawan yang mudah-mudahan nanti menjadi kawan karena pada dasarnya beliau ini adalah ahli sejarah dan Dentibio ini terbilang konsen di dalam upaya pelurusan sejarah. Saya cuman makelar aja sih. Dan intinya pula apabila saya elaborasi perbincangan saat ini pada buku yang ditulis oleh Gus Milal, itu buku tentang Pangeran Diponegoro, memang jejaring Pangeran Diponegoro, jejaring ulama Pangeran Diponegoro itu memang seperti by data, artinya seperti naskah-naskah umumnya, tapi nanti ada pembelokan-pembelokan yang apabila kita tidak mengetahui sejarah aslinya akan kepincut bahwa itu dianggap suatu kebenaran. Dari penyampaian beliau ini bisa saja data-data seperti itu sudah dimasukkan, kemudian diambil intisarinya, barangkali saya tidak memastikan, diolah datanya, lalu jadilah naskah-naskah yang kemudian beredar. Jadi kalau saya amati juga hampir sama kayak naskah Kronik Sampokong. Jadi dalam satu buku yang isinya ada pemalsuan, tidak semuanya palsu, karena memang berdasarkan literatur, berdasarkan penelitian-penelitian, diantaranya beliau sumbangsi. Begitu kan? Maaf, aku mau nambahin dikit boleh Gus ya. Jadi aku mau bertanya aja, kira-kira aja sudah berapa buku yang sudah dibelokkan sejarah melalui tanda kutip sponsorship dari Petanesia? Ada 20 buku kah? 30 buku kah? Kalau dari penelitian kami baru satu naskah.
Satu naskah. Nah, akhirnya timbul itu kemarin Sunan Muria jadi anaknya Sunan Mandalika yang tadi itu. Berkembang. Bukan, karena begini. Ini kalau dari ketatanegaraan ya, kalau dari sisi apa namanya kedaulatan wilayah, Gus, ini namanya pengkhianatan negara. Karena kenapa? Karena membelokkan sejarah. Nah, sejarah ini adalah benteng terakhir dari suatu wilayah. Nah, apabila ada orang-orang yang ingin membelokkan sejarah dan ingin mengganti sejarah yang baru, ya kan? Ini bisa dikategorikan pengkhianatan negara dan Iya. dan pemerintah harus turun ini, nggak bisa kompromi. Mestinya seperti itu yang kami harapkan kepada semua pihak, terutama kepada yang berwenang. Sebagaimana Iya. wawancara kami dengan Dr. Anhar Gonggong, beliau juga menghendaki pemerintah. Peter Carey. Otoritas. Peter Carey juga Iya. begitu karena memiliki otoritas. Sebab kalau kita yang bergerak di lapangan nanti ujungnya malah kebalik kan. Dan ini saya mohon juga Gus Ali, Iya. pemerintah harus membentuk tim khusus yang diambil dari orang grassroots yang paham, independen. Jadi nyun sewu, ini maaf nanti kalau menyentuh pada Kemenbud, Mas Fadlizon, mohonlah Kemenhan. Kemenhan juga atau Kemenak yang kemarin Iya. sempat kemasukan dari bukunya MI di Gresik itu, masa Sunan Muria anaknya Sunan Usman Mandalika. Haji Al-Mandaki, Iya. Yaman sebagainya. Ini Iya. ini data dari mana? Ini perlu nyun sewu loh ya. Iya. Bukan saya mengolok-olok, ini harus kita itu berbahasa yang mendasar karena yang membaca generasi muda. Kalau generasi muda itu udah dicekok dengan bahasa palsu, nanti yang palsu dibenarkan lama-lama. Ini Itulah bahaya. yang dikhawatirkan. Satu naskah tadi yang panjenengan setor itu isinya apa? Sekilas saja untuk Sekilas penutup. itu isinya adalah sejarah punden desa. Oh, Masya Punden Allah. Desa Sangat itu urgen. adalah sangat puden sekali, pudensial sekali. Iya. Terima kasih Dan Tibio, kemudian Gus Dian. Kami di sini hanya memberikan hantaran dan semoga beliau ini kemudian bisa mengisi seminar, kemudian sarasehan atau apapun macam talk show, podcast. Insya Allah panjenengan siapkan Huruf Pallawa. Ya. Atau ingin belajar aksara-aksara kuno biar Anda tidak buta huruf. Ya. Ya, terima kasih. Insya Allah beliau siap. Udah saya tanyain tadi terkait dengan nomor kontaknya, nanti saya tanyakan apakah boleh ditaruh di kolom deskripsi atau tidak. Ya, sekali lagi terima kasih. Atur sebanun. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Barangkali ada dari pihak Petanisia menonton tayangan ini, mohon dikonfrontir apabila apa yang disampaikan oleh beliau ini tidak sesuai dengan data. Di sini kami hanya ingin menginformasikan sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat bangsa ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.